Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Cesar Erlangga dengan NIM 1201400032 dengan bidang minat RPLSI atau Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Di sini di metodologi penelitian di ujian tengah semester saya merancang sebuah tugas akhir saya, yaitu perancangan digitalisasi inspection sheet pada quality control berbasis website menggunakan metode waterfall. Di sini saya jelaskan sedikit latar belakang dari pengambilan judul saya, yaitu adanya penggunaan inspection sheet masih menggunakan kertas secara manual dalam pemeriksaan suatu kualitas produk yang dihasilkan di PT Inka Persero. Kemudian dari saya dan pengembang dari PT Inka Persero ingin mengembangkan bagaimana caranya melakukan sistem digitalisasi dalam pengecekan suatu kualitas yang lebih mudah, efisien, dan hemat waktu, dan menghasilkan hasil yang akurat. Di sini dengan pengembangan digitalisasi berbasis website juga kami mengacu kepada penggunaan metode waterfall, di mana dengan metode terstruktur menjadi lebih mudah dalam melakukan perancangan suatu sistem perangkat lunaknya, dari rekrutmen, desain, implementasi, pengujian, serta yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan. Kemudian terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara meminimalisir kesalahan dalam melakukan pengembangan, langkah dan cara membangun sistem dari sistem manual ke sistem digital, bagaimana mengukur keberhasilan dalam mengcover kegiatan quality control, lalu ada tujuan penelitian yang mana mengetahui dan mengoptimalkan kinerja quality control, membangun sistem digitalisasi inspection sheet berbasis web mobile yang memudahkan semua urusan dari karyawan atau divisi dari quality control tersebut. Dan terakhir ada menguji sistem mobile menggunakan metode pengujian yaitu black box testing. Selanjutnya ada batasan masalah. Studi kasus ini hanya untuk PT Inka Persero dan berfokus pada bidang quality control. Pada perancangannya, perangkat lunak di atas hanya merancang mengembangkan perangkat lunak berbasis website. Kemudian pada perancangan tersebut memberikan informasi terkait inspection sheet secara digital. Selanjutnya ada sistematika penulisan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, sampai dengan bab 5. Kemudian ada beberapa contoh dari studi literatur. Yang pertama itu ada Wahyu Hidayat, contohnya ada Idria Maita tahun 2017 dengan judul Sistem Informasi Pelayanan Publik berbasis web pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar, dengan menggunakan metode yang digunakan yaitu metode prototype, sehingga kedekatan pembuatan web dengan masyarakat atau pengguna jadi lebih cepat dan menyelesaikannya. Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut didapatkan sistem pelayanan publik berbasis web untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar, dengan tujuan untuk penelitian ini dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan permohonan pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Kampar. Terdapat juga perbedaan dari studi literatur terdahulu dengan penelitian saya, yaitu terdapat pada metodenya. Di sini menggunakan metode prototype, sedangkan saya menggunakan metode waterfall dalam pengembangan perangkat lunaknya. Kemudian ada juga contoh terakhir yaitu Abu Salam, Juntaze Yarja, Isa Ahsanu pada tahun 2021 dengan sistem monitoring penyebaran COVID-19 di Indonesia. Digunakan juga metode prototyping, di mana penelitian ini menghasilkan perubahan proses rekap dan pelaporan dan data masyarakat terpapar dalam bentuk digital, yaitu berupa sistem monitoring penyebaran COVID-19, di mana tujuannya untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi secara real time, edukatif, sesuai dengan realitas fakta. Terdapat juga perbedaannya yaitu pada pengembangannya dan juga adanya QR code pada website tersebut. Selanjutnya ada daftar pustaka atau reference yang didapatkan dari Mendeley. Kemudian saya akan sedikit mengedukasi mengenai penggunaan Mendeley. Di sini saya telah memparafrase dari jurnal yang saya dapatkan. Kebanyakan di sini untuk menulis sebuah sitasi hanya menggunakan secara manual seperti ini saja. Ternyata salah, karena dapat digunakan secara lebih mudah dan efisien, yaitu contohnya menggunakan Mendeley. Di sini saya menggunakan Mendeley desktop. Yang pertama ada add entry secara manual. Di sini ada untuk jurnal, bisa memilih dari jurnal artikel, buku, dan lain-lain. Nah, di sini saya ambil dari jurnal. Seperti ini, saya bisa masukkan untuk titelnya, yaitu bisa di copy saja dari perancangan status sistem akademik dengan konsep kampus digital menggunakan USDP. Saya masukkan titelnya, lalu author. Perlu diingat, tutor itu pertama adalah last name, lalu lalu ada first name Kurniadi DD. Oke, dengan jurnal wawasan ilmiah manajemen dan teknik informatika seperti ini, di copy saja dengan tahun dedikasinya 2014, lalu ada volumenya 5, lalu saya masuk
masukkan isunya, ada nomornya, ada 10, lalu ada page-nya seperti ini, dan lalu di save. Dan kemudian dalam Mendeley Desktop juga bisa merubah dari entry manual itu berbagai macam perubahan dari buku, case, komputer program, film, dan lain-lain. Jadi bisa ditentukan dari sini. Dan selanjutnya data tadi telah disimpan di library tersebut. Kemudian saya ambil contohnya lagi. Nah, di sini. Nah, untuk dapat ini yang pertama adalah kita ke menu reference. Lalu kita dapat menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word, yaitu menggunakan Microsoft Citation. Ya, di bagian reference ini ada insert citation dan ada pemilihan style. Lalu kita pilih yang EAA. Nah, selanjutnya kita bisa dapat mengklik dari insert citation dan kita tadi bisa menuliskan Kurniadi Dede dan bisa kita klik. Lalu akan muncul seperti ini, dan kemudian bisa kita tambahkan di insert bibliografi. Jadi sesuai, ada nama, judul, ada studi kasusnya juga, terus ada jurnalnya berasal dari mana, ada volume, ada isu, ada page, dan ada tahun pembuatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.